Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Perhimpunan Bebas yang kasus 1 analisis pelunasan cukai dan manajemen pita cukai peredaran rokok ilegal. Studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 27/K/PID.SUS/2024. Di sini saya bernama Selisa Aprilia dengan MPM 2401051019 dengan teman saya yaitu Desti Aulia Ramadhani dengan MPM 2401051037. Nah, di kasus ini berfokus pada kegagalan terdakwa bernama Nur Hasin menjalankan usaha rokok jual beli secara online. Dalam aktivitasnya, terdakwa secara sengaja mengabaikan sistem pelunasan cukai yang sah dengan cara mengedarkan rokok yang tidak dilekati pita cukai polos dan rokok yang dilekati pita cukai palsu. Pada tanggal 4 September 2023, aparat melakukan penangkapan saat terdakwa hendak mendistribusikan rokok yang sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM berbagai merek dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra yang akan dikirim ke pembeli melalui jasa ekspedisi ID Express di Karangawen, Demak. Jadi total barang tersebut itu mencapai 349.800 batang rokok. Hal ini menunjukkan skala usaha ilegal yang besar. Selanjutnya masuk ke objek sengketa. Jadi objek utama sengketa ini adalah rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai. Di sini ada dua jenis pelanggaran. Yang pertama, rokok tanpa pita cukai atau tidak ada pelunasan cukai. Jadi rokok ini itu merupakan kerugian langsung karena tidak melalui sistem prepayment di kantor bea cukai. Nah, yang kedua, rokok dengan pita cukai palsu atau pelunasan tidak sah. Merek rokok Hasselblad, Coffee Stick Origin, dan Lindbergh menunjukkan adanya upaya aktivitas terdakwa untuk memalsukan bukti pelunasan cukai. Nah, selain itu, disita juga alat pendukung seperti mobil merek Daihatsu Sigra sebagai sarana distribusi, handphone sebagai alat komunikasi, dan bukti tulis merek Vision yang berisi catatan penjualan rokok. Jenis sengketa. Nah, dari kasus ini tuh ada beberapa jenis sengketa. Yang pertama itu sengketa cukai. Karena menyangkut barang kena cukai, maksudnya itu terdakwa terbukti memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai serta menggunakan pita cukai palsu. Sengketa yang kedua, sengketa pelunasan cukai karena tidak ada pembayaran yang sah. Jadi rokok yang diedarkan menggunakan pita cukai palsu ini berarti dianggap tidak sah. Yang ketiga, sengketa manajemen pita cukai karena penggunaan pita cukai palsu. Jadi kasus ini tuh juga termasuk dalam sengketa manajemen pita cukai yang mencangkup pengadaan pita cukai, distribusi, dan penggunaan pengawasan keahlian pita cukai. Tindak pidana cukai karena sudah masuk ranah pidana. Perkara ini hanya bersifat administratif, tetapi juga telah diproses melalui jalur peradilan pidana hingga tingkat Mahkamah Agung. Masuk ke karakteristik barang. Jadi barang yang disalahkan itu adalah rokok, sigaret, kretek mesin atau SKM. Rokok ini tuh termasuk ke dalam kategori barang kena cukai karena memenuhi kriteria sebagai barang yang dikonsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan sebagainya. Karakteristiknya itu tidak mudah didistribusikan
didistribusikan, permintaannya tinggi, terus menguntungkan secara ekonomi. Hal ini membuat rokok sering menjadi objek peredaran tinggi. Masuk ke nilai sengketa. Nah, akibatnya negara mengalami kerugian sebesar 300 juta sekian. Dilihat dari tabel instrumen fiskal. Pajaknya tadi terdapat 349.800 batang SKM. Komponen pungutan cukai plus pajak pokok PPNHT. Kerugian negara 300 juta sekian. Sanksi fiskal atau denda 600 juta sekian jika 2 kali kerugian. Nah, dari mana sih awal kerugian negara itu bisa terjadi? Nah, dari cukai yang tidak dibayarkan, pajak pokok yang tidak disetor, pajak hasil tembakau yang seharusnya digunakan untuk mendanai kesehatan masyarakat dan kesejahteraan petani tembakau tersebut. Nah, sesuai Undang-Undang Cukai, terdakwa dikenakan denda sebesar 2 kali kerugian, yaitu 601.750.440 rupiah. Dengan ini menurut JPU, Jasa Penuntut Umum, yang nanti akan dibahas oleh Desti.
dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin berpendapat? Ada yang ingin tanya nggak ya? Kalau nggak ada, tutup aja ya. Itu tadi presentasi kasus dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.